Di seluruh planet kita, keajaiban alam seringkali melampaui batas realitas. Ada danau berwarna merah muda yang begitu cerah hingga tampak seperti tidak nyata. Ada pula gunung berapi yang seolah mengubah aturan alam. Sebagian terbentuk dari es, yang lain memuntahkan lumpur, dan ada yang menyemburkan batuan cair langsung ke laut. Beberapa terlihat seperti ilusi, sementara yang lain terasa begitu dahsyat dan tak terbendung. Inilah ciptaan paling liar di bumi. Paus sperma adalah predator bergigi terbesar di planet ini. Hewan ini dirancang untuk berburu dalam kegelapan total, ribuan kilometer di bawah permukaan laut. Jadi, ketika mereka pertama kali terlihat dalam posisi seperti ini, perilakunya tampak membingungkan. Mereka menggantung tanpa bergerak di perairan terbuka, dengan kepala mengarah ke atas dan ekor ke bawah, seolah berdiri vertikal seperti pilar. Selama 10 hingga 15 menit, mereka melayang tanpa gerakan. Mata tertutup, tidak bernapas. Mereka sedang tidur. Para ilmuwan baru menemukan perilaku ini pada tahun 2008. Secara tidak sengaja melihat sekelompok paus sperma yang diam sempurna di perairan dalam. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Ini adalah momen ketenangan total dalam kehidupan predator puncak, menciptakan pemandangan yang benar-benar unik di lautan. Kilauea di Pulau Hawaii adalah salah satu gunung berapi paling aktif di bumi. Di sini, batuan cair mencapai permukaan lebih konsisten dibandingkan hampir di tempat lain. Saat itu terjadi, lava akan mengalir, membentuk sungai-sungai pijar yang mengikuti jalur dengan hambatan paling kecil, meluncur menuju lautan. Kemudian api bertemu air. Lava dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius menghantam Samudra Pasifik. Permukaannya langsung membeku, membentuk kaca hitam pekat. Uap air meledak ke udara, membumbung tinggi dalam gumpalan putih. Batuan retak, tepinya runtuh, dan pecahan-pecahan baru jatuh ke dalam ombak. Untuk sesaat, semuanya tampak seperti ujung dunia. Yang tersisa adalah garis pantai yang benar-benar baru. Batuan hitam yang menjorok ke Samudra Pasifik. Inilah daratan dalam usia termudanya. Belum ada tanah, belum ada tumbuhan, hanya lava yang baru saja mendingin beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya, namun masih memancarkan panas. Sebagian besar kepulauan Hawaii terbentuk melalui proses ini. Lapisan demi lapisan lava menumpuk selama ratusan ribu tahun, membangun daratan sedikit demi sedikit. Di Pulau Kauai, sekitar 500 km di barat laut, hasil akhirnya sudah terlihat jelas, yaitu Pantai Napali. Tebing-tebing laut menjulang tinggi, mencapai lebih dari 1000 meter langsung dari Samudra Pasifik. Bentang alam ini terukir dari batuan vulkanik yang telah berusia jutaan tahun. Hujan dan gelombang kemudian membentuk kembali apa yang dahulu diciptakan oleh lava. Lembah-lembah membelah punggung bukit, sementara air terjun mengalir dari tebing, jatuh langsung ke laut di bawahnya. Hutan hijau yang lebat tumbuh dan menempel pada lava yang telah mengeras. Prosesnya sama seperti yang terjadi di Kilauea, hanya saja ini adalah hasil jutaan tahun kemudian. Di belahan dunia lain, tepatnya di Italia Selatan, kekuatan yang sama menunjukkan perilaku yang sangat berbeda. Gunung Etna adalah salah satu gunung berapi paling aktif di bumi. Gunung ini meletus hampir tanpa henti, menumpahkan lava, serta melepaskan abu dan gas ke atmosfer. Namun, dari kawahnya, terkadang muncul pemandangan yang tak biasa. Cincin asap yang sempurna terangkat ke langit, melingkar, bersih, dan naik dengan mantap tanpa runtuh. Bentuknya tetap terjaga, perlahan mengembang seiring kenaikan. Cincin asap ini terbentuk ketika gas keluar melalui lubang ventilasi yang sempit, menciptakan pusaran berbentuk cincin saat naik. Ukurannya dapat mencapai diameter ratusan meter sebelum akhirnya meregang, menipis lalu menghilang. Untuk sesaat, salah satu kekuatan paling dahsyat di planet ini berubah menjadi bentuk geometri yang begitu sempurna. Di lepas pantai barat laut Papua, Indonesia, lebih dari 1.500 pulau menjulang dari lautan lepas. Wilayah ini dikenal sebagai Raja Ampak. Sebagian besar pulau tidak berpenghuni, dan beberapa bahkan terlalu kecil untuk terlihat jelas di peta.
Di antara pulau-pulau tersebut terbentang perairan terbuka, cakrawala kosong, serta hampir tidak ada infrastruktur manusia hingga ratusan kilometer jauhnya. Isolasi inilah yang menjadi kunci. Air yang sangat jernih memperlihatkan terumbu karang yang menyelimuti hampir setiap pulau. Kepadatan karang di wilayah ini termasuk yang tertinggi yang pernah tercatat di bumi. Lebih dari 1.000 spesies hidup dalam satu kawasan. Terumbu karang saling tumpang tindih dan terhubung, hampir tidak menyisakan dasar laut yang terbuka. Ikan memenuhi setiap lapisan air. Kawanan ikan bergerak sebagai satu kesatuan, membelok di sekitar terumbu karang seperti cairan yang hidup. Di tempat dengan terumbu karang sekuat ini, kehidupan yang lebih besar pun ikut hadir. Ikan parimanta meluncur dari perairan yang lebih dalam untuk memakan plankton yang berkonsentrasi di dekat permukaan. Beberapa memiliki rentang sayap lebih dari 5 meter, bahkan lebih lebar dari panjang sebagian besar mobil. Meski berukuran besar, parimanta sama sekali tidak berbahaya. Hingga kini tidak ada serangan yang tercatat. Penyelam bahkan dapat berenang tepat di bawahnya saat mereka sedang makan. Di teluk-teluk yang terlindung di antara pulau-pulau, terdapat danau-danau yang dipenuhi ubur-ubur. Jutaan tubuh berwarna keemasan berdenyut perlahan di dalam perairan yang tertutup. Tanpa kehadiran predator, sengatan mereka perlahan memudar dari generasi ke generasi. Isolasi telah melindungi kepulauan ini, memungkinkan kehidupan tumbuh dan terakumulasi, lapis demi lapis, hingga menjadi salah satu ekosistem terkaya di bumi. Di sepanjang pesisir Alaska, sungai-sungai mengalir dingin dan jernih, berasal dari gletser di pegunungan yang menyimpan es sepanjang tahun. Air dingin inilah yang menjadi pemicu. Pada akhir musim panas, jutaan ikan salmon meninggalkan Samudra Pasifik dan memasuki sungai-sungai tersebut. Mereka bermigrasi kembali ke aliran air tawar tempat mereka dilahirkan untuk bertelur dalam sebuah perjalanan satu arah. Saat salmon bergerak ke pedalaman, sungai-sungai mulai menyempit. Air terjun dan jeram menjadi hambatan, memaksa ikan-ikan itu melompat untuk melanjutkan perjalanan. Disinilah beruang menunggu. Beruang coklat berkumpul di dasar air terjun. Mereka berdiri diam di tengah arus, hampir tanpa bergerak. Ketika salmon melompat, beruang hanya perlu menangkapnya. Beberapa beruang coklat di wilayah ini memiliki berat lebih dari 600 kg, kira-kira setara dengan 8 pria dewasa. Selama puncak musim migrasi, seekor beruang dapat menangkap puluhan ikan dalam satu hari. Seringkali, mereka hanya memakan bagian yang paling kaya nutrisi, seperti otak, sirip, dan kulit, lalu meninggalkan sisanya. Sisa-sisa ini kemudian dimakan oleh hewan pemakan bangkai, menyuburkan tanah, dan memberi nutrisi bagi hutan. Proses ini menjadi salah satu perpindahan energi terbesar dari laut ke darat. Di tempat lain, tepatnya di Gurun Karakum, Turkmenistan, terdapat sebuah kawah selebar 69 meter yang terus terbakar tanpa henti. Api menutupi seluruh dasar kawah, dipicu oleh gas metana yang naik dari bawah tanah. Pada malam hari, kawah tersebut bersinar terang di tengah gurun. Sebuah cincin api terlihat jelas bahkan dari jarak beberapa kilometer. Penduduk setempat menyebutnya sebagai gerbang neraka. Namun, asal-usulnya bukanlah fenomena alami. Pada tahun 1971, para insinyur Soviet sedang melakukan pengeboran gas ketika tanah tiba-tiba runtuh di bawah rig mereka. Peralatan jatuh ke dalam rongga bawah tanah, melepaskan metana ke udara terbuka. Karena khawatir gas beracun akan menyebar ke desa-desa di sekitarnya, para insinyur memutuskan untuk membakarnya. Mereka memperkirakan api itu akan padam dalam beberapa minggu. Namun, lebih dari 50 tahun kemudian, api tersebut masih terus menyala hingga hari ini. Serengeti membentang di Tanzania hingga ke Kenya, mencakup sekitar 30.000 km persegi padang rumput terbuka di bawah langit yang luas. Hujan musiman menentukan tempat tumbuhnya rumput segar. Ketika rumput berpindah, kawanan hewan pun ikut bergerak. Lebih dari 1.500.000 wildebeest ditemani ratusan ribu zebra, bermigrasi dalam pola melingkar yang terus berulang melintasi dataran. Pergerakan ini terjadi tanpa henti.
Awan debu mengikuti barisan hewan yang membentang hingga beberapa kilometer. Migrasi itu sendiri telah menjadi ciri khas lanskap ini. Di tepian, singa mengintai. Mereka berburu dengan strategi, mengisolasi hewan yang lemah atau masih muda. Namun, banyak perburuan berakhir gagal. Wildebeest dapat berpencar, melawan balik, atau sekadar mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk mengalahkan predator. Bahkan predator puncak pun tidak mampu mengendalikan arus pergerakan ini. Migrasi terus mengalir melewati mereka. Namun, di sungai-sungai, pergerakan ini menjadi terkonsentrasi. Kawanan hewan menyempit di Sungai Mara dan Grumeti, titik penyeberangan sempit yang memaksa ribuan hewan melewati bentangan air yang sama. Keraguan menyebar di sepanjang tepian sungai. Lalu, kepanikan mengambil alih dan penyeberangan pun dimulai. Hewan-hewan melompat ke dalam arus. Sebagian terinjak-injak, sebagian lainnya tersapu ke hilir. Di dalam air, buaya sudah menunggu. Mereka tidak perlu mengejar, karena posisi mereka sudah tepat di jalur migrasi. Begitu seekor hewan memasuki sungai, nasibnya hampir pasti telah ditentukan. Dari ketinggian, Amazon tampak seperti hamparan hijau yang tak terputus, tanpa tepian, tanpa batas yang jelas. Hutan hujan tropis ini membentang lebih dari 5.500.000 km persegi, kira-kira seluas daratan Amerika Serikat. Diperkirakan terdapat sekitar 390 miliar pohon yang tersebar di 9 negara. Warna hijau mendominasi segalanya. Dari atas, hutan tampak seragam dan tenang. Namun, begitu turun ke bawah kanopi, semuanya berubah. Cahaya terpecah-pecah menembus lapisan dedaunan. Ruang terasa sempit. Hutan menjadi padat, berlapis-lapis, dan penuh aktivitas. Burung tucan dan macau melintas di antara pepohonan dengan kilatan warna merah, biru, dan kuning. Di sini, warna dan gerakan menjadi bahasa untuk bertahan hidup. Namun, tidak semua makhluk bergerak. Burung poto seringkali membeku di cabang-cabang yang patah. Bulu berwarna abu-abu kecoklatan membuatnya menyatu sempurna dengan kayu mati. Dengan mata tertutup dan tubuh tak bergerak selama berjam-jam, ia bertahan hidup dengan cara menghilang dari pandangan. Kamuflase juga hadir dalam bentuk lain. Katak kaca menempel pada dedaunan, dengan kulit transparan yang memperlihatkan organ dalamnya, tulang, telur, bahkan detak jantung yang terlihat dari bagian bawah tubuhnya. Di lantai hutan, mereka nyaris tak terlihat. Makhluk lain bertahan hidup melalui tipu daya. Seekor ular tampak menggantung di cabang, tubuhnya melingkar dan diam, seolah sedang mengamati. Namun, ada yang terasa janggal. Kepalanya tidak bergerak. Ternyata, itu bukan ular, melainkan seekor ulat. Bintik-bintik menyerupai mata berada di tempat yang seharusnya menjadi kepala. Tubuhnya menyempit menyerupai leher. Ia tidak perlu bergerak. Bentuknya saja sudah cukup membuat predator ragu. Gerakan, warna, dan ilusi memenuhi setiap lapisan hutan Amazon. Barisan semut tentara bergerak tanpa henti, menghimpit dan melahap apapun yang berada di jalur mereka. Di tempat lain, jaguar bergerak sendirian menembus vegetasi yang lebat, sementara berang-berang berburu dengan ribut dalam kelompok yang terkoordinasi. Ada pula makhluk yang bertahan hidup dengan memperlambat segalanya. Kukang, misalnya, hampir tidak bergerak sama sekali. Bahkan, alga dapat tumbuh di bulu mereka. Sungai-sungai kemudian menjadi semacam jalan raya alami. Kehidupan berpindah dari ranting-ranting ke air. Lumba-lumba sungai berwarna merah muda berenang melalui hutan yang tergenang dan saluran air yang keruh. Berburu ikan menggunakan ekolokasi di perairan yang terlalu gelap untuk dilihat. Mereka adalah lumba-lumba air tawar, sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di sungai dan tidak lagi mampu bertahan hidup di lautan yang telah ditinggalkan nenek moyang mereka jutaan tahun yang lalu. Di dekat Manaus, dua sungai besar bertemu, tetapi tidak langsung bercampur. Rio Negro yang gelap dan asam diwarnai oleh vegetasi yang membusuk, mengalir berdampingan dengan sungai Amazon yang berwarna coklat berpasir sepanjang lebih dari 6 km. Batas di antara keduanya bahkan terlihat jelas dari atas. Dua masa air yang berbeda ini terus mengalir berdampingan hingga akhirnya turbulensi memaksa mereka menyatu di hilir. Amazon bukanlah satu lanskap tunggal, melainkan jutaan sistem yang beroperasi secara bersamaan. Semuanya hidup, semuanya saling terhubung. Di belahan dunia lain, tepatnya di semenanjung Yucatan, Meksiko, dasar hutan dapat terbuka tanpa peringatan. Lubang-lubang bundar yang sempurna muncul, berisi air yang jatuh langsung ke dalam bumi. Airnya tenang, jernih, dan terasa tidak wajar. Tempat ini dikenal sebagai cenote. Sinar matahari menembus permukaan air dalam berkas-berkas sempit, menjangkau kedalaman. Partikel-partikel kecil melayang melewati cahaya tersebut.
membuat kedalaman air tampak semakin nyata dan misterius. Dari atas, para perenang tampak seolah melayang. Tubuh mereka mengambang di dalam cahaya, bukan di dalam air. Kejernihannya luar biasa. Jarak pandang dapat mencapai puluhan meter lurus ke bawah. Tidak ada arus, tidak ada aliran di permukaan, hanya kedalaman yang sunyi. Namun, kolam itu hanyalah pintu masuk. Di bawah permukaan, terowongan-terowongan yang tergenang air berkelok-kelok menembus batu kapur. Lorong-lorong sempit tiba-tiba terbuka menjadi ruang-ruang luas. Stalaktit menggantung di atas kepala. Formasi yang terbentuk selama ribuan tahun kini terendam air. Tidak ada sungai besar di semenanjung ini. Air hujan perlahan melarutkan batuan, membentuk jaringan bawah tanah yang luas, membentang ratusan kilometer di bawah hutan. Bangsa Maya kuno menganggap cenot sebagai pintu masuk suci menuju dunia bawah. Mereka melemparkan persembahan ke dalam kolam-kolam ini. Emas, tembikar, bahkan terkadang pengorbanan manusia sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa. Yucatan tidak hanya ada di permukaan, tetapi juga di bawahnya. Sebuah lanskap yang tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat, melainkan juga oleh apa yang tersembunyi. Di tempat lain di dunia, terdapat sekitar 700 gunung lumpur. Lebih dari setengahnya berada di Azerbaijan. Di lanskap kering dekat Laut Kaspia, gundukan menyerupai gunung berapi menjulang dari tanah. Sebagian hanya setinggi beberapa meter, sementara yang lain dapat mencapai lebih dari 100 meter. Di puncaknya, lumpur abu-abu kental menggelembung dan muncul ke permukaan. Lumpur tersebut kemudian meluap perlahan melewati tepinya, mengalir dalam lapisan tebal sebelum akhirnya mengeras menjadi kerak berlapis. Tanah tampak seolah sedang meletus, tetapi tanpa panas. Formasi ini didorong oleh gas bawah tanah, terutama metana, yang terperangkap di bawah lapisan tanah liat dan sedimen. Ketika tekanan meningkat, gas mendorong sedimen ke atas. Batuan seolah mencair dan lumpur naik ke permukaan, keluar perlahan untuk melepaskan tekanan, tanpa api. Bentuknya menyerupai gunung berapi, tetapi prosesnya sama sekali berbeda. Pegunungan Himalaya merupakan sistem pegunungan tertinggi di bumi. Pegunungan ini terbentuk dari tumbukan dua benua yang terus mendorongnya menjulang ke atas hingga hari ini. Di tempat ini, skala mendominasi segalanya. Tidak ada jalan dan tidak ada kendaraan yang mampu beroperasi di atas ketinggian tertentu. Persediaan harus diangkut dengan berjalan kaki atau menggunakan yak, hewan yang telah beradaptasi dengan udara tipis dan medan berbatu yang dingin. Mereka membawa beban melintasi wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh mesin. Kamp pangkalan Everest berdiri sementara di atas gletser. Tenda dan peralatan diikatkan pada es dan batu. Di atas titik ini, pendakian menjadi jauh lebih lambat dan berbahaya. Rute semakin menyempit, tali-tali tetap membentuk satu jalur sempit melintasi salju dan bebatuan. Setiap pergerakan dilakukan selangkah demi selangkah, tersebar di sepanjang lereng. Di atas ketinggian 8.000 meter, tubuh manusia mulai kehilangan kemampuannya untuk berfungsi dengan normal. Wilayah ini dikenal sebagai zona kematian, tempat manusia tidak dapat bertahan lama, bahkan dengan bantuan oksigen. Puncak Gunung Everest berada pada ketinggian 8.848 meter. Artinya, sekitar 800 meter terakhir berada sepenuhnya di dalam zona kematian. Setiap langkah menjadi perjuangan melawan batas kemampuan tubuh. Bagi mereka yang berhasil mencapainya, ada momen singkat berdiri di titik tertinggi di bumi, di tepi atmosfer, sedekat mungkin dengan ruang angkasa tanpa benar-benar meninggalkan planet ini. Di belahan dunia lain, tepatnya di Pulau Middle, lepas pantai Australia Barat, terdapat sebuah danau dengan warna yang sangat mencolok. Danau Hillier tampak berwarna merah muda cerah, kontras dengan hutan hijau lebat di sekitarnya. Airnya mempertahankan warna merah muda sepanjang tahun. Ini bukan ilusi optik dan bukan pula akibat pertumbuhan alga musiman semata, melainkan warna alami yang stabil. Warna tersebut berasal dari mikroorganisme yang berkembang di air dengan tingkat salinitas yang sangat tinggi, sekitar 10 kali lebih asin dibandingkan air laut. Danau ini memiliki panjang sekitar 600 meter, dipisahkan dari laut oleh jalur tipis pasir dan vegetasi. Dari atas, kontrasnya terlihat sangat jelas. Air berwarna merah muda, pasir putih, pepohonan hijau, dan laut biru. Karena terisolasi dari laut, danau ini berkembang dengan karakteristiknya sendiri. Kepulauan Galapagos terletak sekitar 900 km dari pantai Ekuador. Gugusan pulau vulkanik ini berada di tengah Samudra Pasifik, jauh dari daratan benua manapun. Isolasi inilah yang mengubah cara kehidupan berevolusi di sana.
Iguana laut pada awalnya tampak seperti reptil darat biasa yang berjemur di atas batuan vulkanik. Namun, ia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kadal lain, memasuki lautan. Iguana laut menyelam untuk memakan alga yang tumbuh di bebatuan yang terendam. Mereka mampu menahan napas hingga 1 jam, berenang menggunakan ekor pipih yang telah beradaptasi untuk mendorong tubuh di dalam air. Saat kembali ke permukaan, mereka naik ke bebatuan untuk berjemur, sambil mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar di dekat lubang hidung. Ini adalah contoh hewan darat yang berubah karena isolasi. Di perairan yang sama, para predator berkumpul. Hiu martil sering terlihat berenang dalam kelompok besar, terkadang mencapai ratusan ekor, mengelilingi gunung berapi bawah laut dan tebing-tebing karang. Singa laut bergerak dengan lincah antara darat dan laut. Mereka berburu di perairan lepas, lalu kembali ke pantai untuk beristirahat dengan mudah. Kepulauan Galapagos berada dalam perlindungan ketat. Aktivitas penangkapan ikan dibatasi, begitu pula gangguan dari manusia. Terpisah dari dunia luar, kehidupan di sini terus beradaptasi dan berkembang dengan caranya sendiri. Sahara adalah salah satu gurun terbesar di bumi, membentang lebih dari 9 juta kilometer persegi, terdiri dari pasir, batuan, dan panas yang ekstrim. Skalanya begitu luas hingga menghilangkan titik acuan. Bukit pasir tampak berulang tanpa akhir, dan cakrawala sering kabur oleh kabut panas. Namun, jika dilihat dari atas, pola itu terpecah oleh sesuatu yang mencolok. Sebuah bentuk lingkaran sempurna muncul di tengah gurun. Cincin-cincin konsentris yang membentang lebih dari 40 km. Inilah struktur Richat. Di permukaan tanah, hampir tidak ada yang menyadari bentuknya. Pola ini baru terlihat jelas ketika manusia mencapai ketinggian, bahkan hingga orbit luar angkasa. Selama beberapa dekade, struktur ini sempat dianggap sebagai kawah akibat tumbukan meteorit. Namun, tidak ditemukan bukti yang mendukung teori tersebut, seperti kuarsa yang mengalami tekanan ekstrim atau fragmen meteorit. Kini diketahui bahwa struktur Richat adalah kubah geologis yang terangkat, kemudian terkikis selama jutaan tahun. Lapisan batuan yang lebih lunak tererosi, sementara lapisan yang lebih keras bertahan dan membentuk cincin-cincin raksasa. Hasilnya adalah pola menyerupai mata raksasa di gurun, begitu jelas hingga para astronaut menggunakannya sebagai penanda dari luar angkasa.